Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita Arisalah Asy-Syattariyah pada hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hadis atau khabar. Sebelumnya mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Ya kana ya kana istighfar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wa ruhaniyin wa ila hadrati jami'i masyayikhina syuyukhi masyayikhina wa nakhusu mu'allifi hadzal kitab bi Asy-Syaikh Bahauddin Asy-Syattari wa ila hadrati masyayikhina min ahli turuqi sufiyah ila hadrati a'immati sanadina min hadzal kitab ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jami'il mursyidin min turuqi sufiyati ila hadrati Syekh Bahauddin Syekh Junaid al-Baghdadi Syekh Ibrahim hadrati Syekh Abdullah Syattari, Syekh Ahmad Al-Qusyasi, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, bila hadrati masyayikhina syuyi masyayikhina wa dzurriyyati ahli baitihim amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaisal murad. Meneruskan ma'rifatun nafsi ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Seperti yang telah disebutkan dalam keterangan yang telah lalu bahwa ada satu doktrin dalam sufi yang sangat terkenal, barang siapa yang mengetahui dirinya maka telah mengetahui Tuhannya. Di sini oleh Syekh Ibrahim disebutkan walaisal murad, dan tidaklah yang dimaksud min dzalika dari apa yang dijelaskan di dalam keterangan tersebut ma'rifatul jismi, bahwa nafsu di sini atau diri di sini adalah mengetahui jisim. Itu tidak seperti itu. Bal innamal murad ma'rifatur ruh, tetapi yang disebut, yang dimaksud di dalam ma'rifat di sini, mengetahui di sini adalah mengetahui ruh. Ma'rifatur ruh, mengetahui ruh. Wala tahsulu, maka tidaklah berhasil tamamul ma'rifah, sempurnanya pengetahuan illa bimulazamati dzikri wal fikri, kecuali hanya dengan tata cara mendawamkan zikir dan fikir. Mengetahui ini bisa sempurna hanya dengan cara zikir dan fikir. Wayam bagi lisalik, maka seyukjanya bagi seorang salik, bagi seorang pejalan, ayyakuna matlubuhu wa maksuduhu, hendaklah apa yang dia tuju dan dia maksud di dalam perjalanan itu dengan fi mulazamati dzikri wal fikri, di dalam perjalanan itu dia melazimkan atau menistiqomahkan zikir dan fikir, aqsara ghayatil matlab, paling ringkas-ringkasnya
paling adalah puncak dari semua tujuan ini. Li alla yakuna mahruman min marotibil kamali, supaya tidak tercegah dari derajat-derajat kesempurnaan. Jadi hendaknya di dalam perjalanan ini dia meniatkan atau memantapkan dirinya untuk selalu mulazamah di dalam dzikir dan fikir ini, supaya dia tidak sampai tercegah dari derajat-derajat sempurna, harus menguatkan zikir dan fikirnya. Wa kullama yadharu halalahu wa kullama yadharu lahu halatu dzikri wal fikri minal maqamat wal ahwal. Maka ketika tampak baginya pada saat zikir dan fikir ini derajat-derajat dan ahwal-ahwal atau kondisi-kondisi spiritual, la yaltafit ilaihi, hendaklah dia tidak menoleh atau berhenti pada derajat-derajat atau kondisi-kondisi spiritual yang dia alaminya. Wala yakna bidunil mahbub, dan hendaknya dia tidak berpuas diri dengan hanya menempati makom-makom atau derajat-derajat itu tanpa ma'rifat kepada yang dicintainya atau Allah Subhanahu wa taala. Fa inal qanaah bidunil mahbub, karena sesungguhnya berpuas diri hanya pada makom-makom atau derajat-derajat tanpa mengenal zat yang dicintai, min fauril humqa wa du'fil himmah, maka itu adalah satu kebodohan dan kelemahan dari cita-cita seorang salik. Wa talibu hadzat thoriq, maka seyukjanya bagi pencari pada jalan ini yakunu alil himmah, maka hendaknya dia menjadi seorang yang berhimmah tinggi. La yarda biduni mahbubihi, orang yang tidak berpuas diri jika seandainya dia tidak sampai kepada zat yang dicintainya. Jika belum sampai, jangan berpuas diri intinya. Amma samita, maka ini adalah motivasi besar. Amma samita, apakah engkau pernah mendengar? Tentu engkau telah mendengar. Anna jannatal abror ghaira jannatil usyaqi, atau duna jannatil usyaqi, bahwa sesungguhnya surganya orang-orang yang berbuat kebaikan, surganya orang-orang abror ini bukan surganya orang-orang pecinta. Jadi ada tingkatan-tingkatan di dalam surga ini. Jangan berpuas diri pada surga-surga yang ditempati orang-orang yang biasa-biasa, begitulah. Ini luar biasa. Wa innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi inda malikim muqtadir, bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga-surga yang bertingkat-tingkat, dan mereka berada di tepi sungai pada tempat posisi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Innalillahi jannatan laysa fiha hur wala kusur wala syarab wala laban wala asal. Maka sesungguhnya Allah memiliki satu surga yang di dalamnya tidak ada bidadari, tidak ada istana-istana, tidak ada minuman, tidak ada susu, tidak ada madu. Yang ada adalah yatajalla rabbuhum dohikan, yang ada hanyalah Tuhan yang menampakkan dirinya dengan tertawa. Airodian, yang dimaksud dohikan di sini adalah Tuhan yang ridho, dalam kondisi ridho terhadapnya. Fakun ayyuhas salik toliban li rabbil jannah, maka hendaklah engkau, wahai sang pejalan, orang yang mencari bagi Tuhan yang memiliki surga itu. Fainal maksuda minal arsy rabbal arsy, karena sesungguhnya yang dimaksud
dari aras, ini adalah Tuhan yang memiliki aras, bukan singgasananya, tetapi yang memiliki singgasana. Wa qalbul mu'min arsyullah, maka sesungguhnya hati orang yang mukmin, orang yang beriman, sejatinya iman itu adalah singgasana Allah. Fa idza wasalta ilal qalbi, maka jika engkau telah sampai kepada hati, wasalta ila rabbil arsy, maka engkau sampai kepada Tuhan yang memiliki singgasana itu. Ayuhat talib, maka wahai sang pencari, hal araftal murada qaulahu ta'ala, apakah engkau telah memahami apa yang dimaksud dari firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa sesungguhnya Allah yang bersifat Rahman itu bersinggasana. Yang dimaksudkan adalah fama lam yakhruj min hisnil kaun wal makan ila fadhi 'arsy Rahman lam yasil ila mas'ami qalbika raihatal wusul minal mahbub. Maka yang dimaksud di sini adalah barang siapa yang belum bisa keluar dari belenggu keadaan, belenggu situasi, dan belenggu tempat, belenggu waktu dan tempat, belum bisa keluar dari kondisi material dari dirinya, mengeluarkan dirinya menuju fadai arsy Rahman, menuju luasnya singgasana Allah yang Maha Rahman, lam yasil ila mas'almi qalbika raihatal wusul, maka orang tersebut belum bisa sampai kepada penciuman hatinya dari rasa sampai kepada zat minal mahbubi, zat yang dicintai. Wa malam tughni an nafsika lam ta'rif suryani huwayatihi fika, dan barang siapa yang belum bisa berpisah dari nafsunya, maka belum bisa melihat perjalanan nafsu ini di dalam dirinya. Walam lam yatajarra ka'sal muararah lam tashrab syarabal mahabbah, dan barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya perjalanan, maka dia belum pernah meminum minuman mahabbah atau minuman cinta kepada Tuhan. Wal takun fi jami umurika, maka hendaklah engkau di dalam semua urusan-urusanmu mustamid dan minal mursyid, selalu mengambil faedah, mengambil berkah dari, mengambil faedah, mengambil nasihat dari sang guru yang memberi petunjuk. Litahsula lakal inayah, supaya engkau bisa memiliki bantuan al-ilahiyah yang bersifat ilahiyah, bibarokatihi, dengan barokah sang guru, fi qalilin minal ayyam, dengan cara waktu yang lebih singkat dari hari-hari. Inilah perbedaan orang yang punya guru dan yang tidak. Wallahul hadi ila sabili rasyad, dan Allah Tuhan yang maha memberi petunjuk kepada jalan petunjuk. Al-faslu rabi, fasal yang keempat, fi mutafarriqatil azkar, di dalam zikir-zikir yang bermacam-macam, minal arabiyati, dari berbahasa Arab, wal farisiyati, dan berbahasa Parsia, wal hindawiyah, dan berbahasa Hindu, berbahasa India, Hindustan, alladzi yata'allaqu bimutlaqit tauhid, yang berhubungan dengan tauhid mutlak, wa ba'di sulukil jujiyah, dan sebagian keterangan tentang perjalanan atau metode yoga, wa adkarihim, dan zikir-zikir atau mantra-mantra di dalam yoga, allati yuqalul wahmiyah, yang disebut di sini adalah disebut wahmiyah, wa jalsatihim fi da'watin ukhra tata'allaqu bi ilmi simya, dan juga keterangan tata cara
duduknya di dalam yoga. Yoga di sini adalah teknik-teknik menuju Tuhan. Dan juga tata cara doa yang berhubungan dengan ilmu simya. I'lam, ketahuilah, annal azkarul arabiyah, bahwa sesungguhnya zikir-zikir yang berbahasa Arab, misla qaulihim, seperti halnya doa para sufi, ana fihi huwa fiyya, ana fihi huwa fiyya, fayaqulu, maka seorang yang berzikir, fayaqulu dzakir, maka seorang yang berzikir, ana, berzikir ana, saya, kalau bahasa Jawa ingsun gitu, ala turukil qalbi, berzikirnya ini ana ini pada di dalam hati. Tsumma yarfa' rasahu ila sama, kemudian mengangkat kepalanya ke langit, wa yaqulu fihi, dan kemudian mengucapkan fihi, di dalam fihi, wa yaqulu fihi, dan kemudian juga ada zikir fihi, itu di dalam hati, wa yaqulu ayudan ila jihatis sama huwa, dan kemudian juga mengucapkan atau membaca kepada arah langit, huwa, ana fihi huwa fiyya, wa yadrib alal qalbi, kemudian menghentakkan ke hatinya, biqauli, dengan ucapan fiyya, di dalam saya, di dalam diri saya, wantaha, kemudian seterusnya. Au yaqula ana fil qalbi, kemudian ada juga tata cara zikir ana, ini disebutkan di hati, wa anta fi jihati sama, dan anta itu ke arah langit, fi jihati sama. Tsumma yaqulu aidan, kemudian juga ada zikir yang lain, anta ila jihati sama, ke arah langit, wa yadrib alal qalbi, dan menghentakkan ke hatinya, biqauli, dengan ucapan ana, anta, ana, begitu. Wa yaqulu ana biqauli ana, intaha, itu juga ada anta, ana, anta, begitu. Intaha. Saya, engkau saya, gitu. Wa yaqulu, dan juga ada zikir yang lain, ana alal qalbi, ana di hati, wa yaqulu aidan, dan juga ada zikir yang lain, huwa, yang kedua ini ana, dan huwa itu di langit. Asalnya yang kedua ini ila jihatis sama, ke arah langit, huwa, ana, huwa. Wa yadrib alal qalbi, kemudian juga menghentakkan ke hatinya, ana huwa illa ana, kecuali saya, wa huwa ila jihatis sama, dan juga ada zikir huwa, ke arah langit, ila jihatis sama, fiyya, wa amma, kemudian di hati fiyya, gitu, huwa fiyya, begitu. Wa amal azkar, kemudian zikir-zikir yang lain, allati bilisanil farisiyah, dengan bahasa Persia, ini bisa salah pengucapan saya, ayakula alal jihatil yumna, itu ada tata cara yang lain juga, berbeda juga. Ini untuk seorang salik mengucapkan pada arah yang kanan, sehun, wa alal jihatil yusra, pada arah yang kiri, sahkunah, gitu. Sehun, sahkunah, ini mungkin artinya adalah ana, anta, atau ana, huwa, dan begitu. Wa ila jihatis sama, kemudian mengucapkan ke arah langit, bisyih fil qalbi, kemudian mengucapkan di dalam hati, yanmunah. Wa amal lati bilisanil handawiyah, kemudian secara bahasa Hindustan atau bahasa India, ayakula alal qalbi, maka bisa mengucapkan di hatinya hun, kemudian menghadapkan ke langit, ila sama tun, gitu, hun tun, ana anta, gitu, maroten, secara 2 kali, wa alal qalbi, dan pada hatinya mengucapkan hun, kemudian ke langit tun, marotan ukhra, pada ucapan yang berikutnya. Kemudian wa alal qalbi hun, di dalam hati hun, wa yaqul ila jihatil yumna, ke arah kanan bunhan, wa ila jihatil yusra, dan ke arah kiri
inhan tun. Kemudian ila jihatil qalbi, kepada arah hati, unhan tun. Wa ila jihati sama, ke arah langit, unhan tun. Wa fil qalbi inhan tun. Begitu, dan di arah hati inhan tun. Semua arti ini adalah sama dengan bahasa Arab tadi. Ana fihi wa anta fiyah wa huwa fiyah, dan seterusnya. Jadi domir-domir engkau, aku, dan sebagainya ini dizikirkan, tapi ini semuanya adalah dalam tingkatan tauhid mutlak ya, untuk menghilangkan keakuan atau menghilangkan dualisme dalam kehidupan ini. Wa amal azkarul jujiyah, kemudian tata cara zikir yoga. Di sini kenapa Syekh Bahauddin juga menyebutkan yoga, karena pada masa-masa itu dan sangat umum sekali para sufi ini mengadopsi zikir-zikir atau pola-pola suluk dari yoga begitu. Mereka melihat hal itu juga bermanfaat untuk bagian dari proses mengenali diri dan menghilangkan diri begitu. Mungkin pada keterangan berikutnya kita akan membacakan dari keterangan-keterangan dari Syekh Bahauddin seterusnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, apa yang kita kaji ini adalah bagian pengetahuan, praktek dan sebagainya haruslah berguru. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.